Tanggal 1 April lalu, misi Artemis 2 diluncurkan. Dan dalam misi selama 10 hari ini, tim astronot Artemis 2 melakukan banyak sekali pengujian, melakukan banyak pengamatan baik berupa data telemetri ataupun foto-foto baru, yang semuanya sangat luar biasa. Tapi misi luar angkasa itu nggak cuman sekedar ngambil foto-foto ya teman-teman, justru foto itu hanya sebagian sangat kecil dari misinya, karena yang lebih banyak adalah misi ilmiahnya. Dan salah satu bagian yang paling menarik sekaligus paling menegangkan dari misi Artemis 2 ini adalah tentang lintasan orbitnya. Versi sederhana dari lintasan Artemis 2 itu seperti ini. Kesannya sekilas kayak simple, cuman muterin bumi, terus berangkat ke bulan, balik lagi, sampai bumi lagi. Tapi percayalah, ini sama sekali nggak simple teman-teman. Dan ini yang akan kita bedah. Di sini aku mendownload langsung data dari NASA untuk lintasan asli yang dilalui oleh Artemis 2. Dan nanti juga akan membuat versi simulasi sendiri untuk lintasan ini, biar kita bisa interaktif mencoba berbagai macam lintasannya. By the way, terkait dengan misi Artemis 2-nya, sebelumnya aku udah bikin video pembahasan tentang ini ya. Kalau kalian belum tahu apa itu Artemis 2, silahkan bisa nonton videonya dulu. Untuk sekarang, kita fokus ke lintasan yang dilalui. Oke, pertama kita recap dulu untuk perjalanan dari misi Artemis 2 ini. Misi Artemis 2 diluncurkan pada tanggal 1 April 2026 dengan menggunakan roket SLS. Di roket SLS ini, di ujungnya ada wahana Orion dari misi Artemis ini. Dari permukaan bumi, dia didorong menuju ke orbit, dan dari orbit ini dia berputar, dan di titik ketiga ini, semua roket dari SLS sudah lepas, termasuk booster terakhirnya, sehingga yang tersisa di sini adalah wahana Orion yang mengorbit secara mandiri mengelilingi bumi. Ketika di tahap mengorbit bumi ini, mereka melakukan pengecekan wahananya secara menyeluruh, baik itu dari sisi kontrolnya, pendukung kehidupan, komunikasi dengan bumi, dan lain sebagainya. Kemudian ketika dia sampai di titik kelima, mereka melakukan translunar injection, alias ketika posisi dan waktunya sudah pas, mereka melakukan dorongan, mereka ngegas di sini agar mereka bisa lepas dari tarikan bumi biar nggak mengorbit bumi lagi, dan mereka pergi ke bulan. Sesampainya di bulan, mereka akan melakukan flyby atau mengitari bulan, dan kemudian mereka kembali lagi ke bumi. Di sini kesannya lintasannya simpel, tapi tentu saja tidak, karena diagram ini adalah diagram yang disederhanakan. Sekarang coba perhatikan versi lebih realistis dari lintasan perjalanan ini. Ini adalah Artemis 2, wahana Orion, dia mengitari bumi terlebih dahulu, baru kemudian dia melakukan perjalanan ke bulan. Dan di sini bisa kita lihat, ini perjalanannya jauh loh teman-teman. Dan ketika sampai sini, barulah dia kembali lagi ke bumi. Dan dari sini kita juga bisa melihat ya teman-teman, bulannya itu bukan dalam posisi yang diem. Ketika Artemis 2 ini meluncur, di sini translunar injection, meluncur ke sini. Ini di sini belum ada bulannya. Jadi mereka itu istilahnya kayak nembak ke arah yang diprediksi di mana bulan akan berada di posisi itu di waktu itu. Misalkan di sini bulannya iseng ngerem dikit aja gitu. Ini udah langsung bubar misinya teman-teman. Dan juga perjalanan ini itu bukan perjalanan yang aktif digas dan dikontrol ya teman-teman, nggak kayak naik mobil gitu enggak. Tapi perjalanan ini wahana Artemis 2 itu ngegas cuman di posisi ini ketika dia mau melakukan translunar injection. Selebihnya ini adalah lintasan yang terbentuk secara alami, hasil interaksi antara Artemis 2 dengan gravitasi bumi dan bulan. Ya mereka melakukan kontrol dikit-dikit untuk menyesuaikan posisinya ada di lintasan yang tepat, tapi bukan selalu nyetir terus. Mungkin masih belum begitu kebayang karena di sini video dari NASA ini nggak bisa otak-atik ya. Makanya nanti aku mau bikin visualisasinya dan juga simulasinya biar lebih jelas. Termasuk bagaimana nanti ketika kita mengubah sedikit saja parameter dari lontarannya, lintasan seperti apa yang akan terbentuk.
Biar lebih jelas, di sini kita bisa langsung mendownload data lintasan dari Artemis 2 di websitenya NASA ya. Ini adalah JPL Horizon. Jadi JPL Horizon ini adalah sistem dari NASA yang memungkinkan kita untuk mengakses data lintasan dari benda-benda langit. Di sini datanya meliputi asteroid, kemudian komet, planet, matahari, beberapa spacecraft dan lain sebagainya. Termasuk yang bisa diakses di sini adalah data dari misi Artemis 2. Untuk targetnya di sini kita ganti ke Artemis 2. Data yang tersedia untuk Artemis adalah ini awal dan akhirnya. Kemudian di sini kita pun bisa memilih mau sedetail apa data yang kita download. Apakah kita mau data dengan satu stepnya itu 1 hari, atau mau jam, atau mau menit juga bisa. Di sini aku ambilnya 5 menit aja deh. Jadi datanya per 5 menit teman-teman. Dan dari sini kita sudah dapat data dari misi Artemis 2 ini. Jadi di sini datanya detail ya, mulai dari backgroundnya, kenapa Artemis 2 ini dilakukan, bagaimana proses yang dilakukan dalam peluncurannya dari hari ke-1, 2, 3, 4 sampai hari ke-10 semuanya ada. Dan termasuk yang kita butuhkan yaitu adalah data dari posisi dan kecepatan dari wahana Artemis 2 ini, teman-teman. Yang dari data ini kita bisa mendapatkan bentuk lintasannya dan menganalisis berbagai hal menarik lainnya. Dari data ini kita bisa bikin program untuk membaca datanya dan kemudian kita plot datanya ke diagram 3 dimensi, teman-teman. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, sini. Di sini kita dapat bentuk lintasan seperti yang ada di animasi tadi ya, teman-teman, seperti yang ada di diagram juga. Dan berhubung tadi di datanya kita itu punya informasi tentang kecepatan V, X, Y, Z. Jadi di sini kita bisa memasukkan data terkait kecepatannya juga. Dan kita dapat hasil seperti ini. Dari sini kita bisa melihat kalau perjalanan Artemis ini paling cepat kecepatan dari wahananya adalah pas momen ketika dia mau melakukan translunar injection ya, karena memang dia butuh untuk menaikkan kecepatannya, digas banget di sini, dan ketika udah lepas dia mulai menurun kecepatannya sampai kemudian dia balik lagi ke bumi. Biar ilustrasinya lebih enak dilihat dan juga lebih interaktif, di sini datanya aku ubah ke dalam bentuk web, teman-teman. Nanti kalian juga bisa mengakses webnya ada di sini, fajrul.com/artemis2. Dan dari sini kita bisa ngezoom ke sini ke momen ketika Orion ini akan berpapasan dengan bulan, teman-teman. Oke, jadi dia lewat di depannya bulan. Dan kemudian karena dia tertarik oleh gravitasinya bulan, dia akan berbelok. Dan ketika berbelok, bulannya pun nanti sudah akan lewat, teman-teman. Dan karena efek tarikan ini pula, nanti Orionnya akan berbalik arah dan berjalan ke sisi kanan ini, teman-teman. Dan menghasilkan lintasan berbentuk angka 8. Dan sekali lagi di sini pun bisa kita lihat ya, ketika wahana Orion ini bergerak, dia itu target ke titik kosong ya, teman-teman, karena bulan itu belum ada di sini. Ini ngeri banget loh. Ini ibaratnya mereka lagi ada di dalam kondisi kekosongan, kegelapan luar angkasa. Mereka kemudian menggerakkan wahananya ke sebuah titik kekosongan juga, dengan harapan nanti di waktu yang tepat bulan akan berada di lokasi yang sama, teman-teman. Tapi untungnya itulah yang terjadi. Makanya misi ini itu perlu dilakukan dengan sangat presisi. Makanya waktu peluncurannya pun nggak bisa ngasal. Waktu peluncurannya ini udah dihitung sedemikian rupa, udah diprediksi biar di waktu sekian wahananya harusnya nanti udah berada di lokasi sini yang tadi jadi titik translunar injection. Kemudian dari sini dia akan melepaskan kecepatan dan bergerak ke arah bulan. Untuk mendapatkan lintasan yang sempurna ini, NASA mereka perlu komputer yang sangat canggih ya untuk mensimulasikan bagaimana lintasannya yang akan terbentuk sampai ke tingkat presisi yang sangat tinggi, sampai per detik mereka punya datanya. Jadi misal tanggal peluncurannya ini berubah, maka mereka perlu mencari waktu yang lain yang tepat agar lintasannya sesuai. Mereka nggak bisa asal, oh
sebulan lagi kita luncurin di tanggal ngasal gitu. Nggak bisa teman-teman, karena bisa jadi posisi bulannya nggak tepat, kemudian nanti butuh posisi parkir di orbitnya yang lebih jauh dan lain sebagainya. Nah, di sini aku nggak punya superkomputer ya, teman-teman, untuk membuat simulasi seperti NASA, tapi tenang aja, sebenarnya kita bisa membuat simulasi serupa tentang bagaimana Orion ini bergerak di antara bumi dan bulan dengan sistem yang lebih sederhana. Core prinsipnya pada simulasi ini pada dasarnya sama. Jadi di sini wahana Orion mengalami gaya tarik gravitasi oleh bumi, juga mengalami gaya gravitasi oleh bulan. Nah, kombinasi resultan dari kedua gaya ini nanti akan menghasilkan gaya yang akan mengubah gerakan dari Orion ini. Kemudian ketika dia berubah posisinya, di sini dihitung lagi berapa nilai gravitasi dari bumi, berapa nilai gravitasi dari bulan, karena makin dekat sama bulan ini makin besar, dan seterusnya. Nanti gerakannya makin lama akan makin berubah, teman-teman. Dan seterusnya sampai didapatkan sebuah bentuk lintasan. Kalau kalian nanti mau mengakses simulatornya, kalian bisa mengakses di web ini ya. Di sini ada menu simulator. Nah, di sini kalian nanti bisa mengubah berbagai parameter dari peluncurannya. Ini yang diatur adalah pas momen ketika translunar injection ya. Di sini kalian bisa ngatur mulai dari kecepatan peluncurannya, kemudian ketinggian di orbit buminya, kemudian posisi di bumi, termasuk juga posisi dari bulannya. Nah, bulannya ini bisa pindah-pindah ya. Jadi ini bisa kita atur, dan kalau kita jalankan, misalnya ini tadi ngasal aja ya inputnya, kita lihat apa yang akan terjadi di sini. Nah lo. Bulannya masih di belakang, tapi si Orionnya udah maju jauh ke depan. Kejauhan. Ini kalau pakai parameter free return kayak gerakannya Artemis 2 itu kayak gini ya nanti. Nah, di sini pas dia udah mau sampai, dia ketemu sama bulan dan dia bergerak kembali, teman-teman. Tapi kalau kita mengubah parameternya kecil aja, kecil banget misalnya. Misalnya aku ubah untuk posisi bulannya. Posisi bulannya misalnya dia agak lebih maju dikit, tadi 126 derajat, ini tak ganti 130 derajat, dan lihat apa yang terjadi, teman-teman. Malah nabrak. Nggak expect aku. Ini contoh yang keliru sampai nabrak coba. Coba tak majuin lagi dikit deh, dikit. 132. Oke, kita luncurkan dan dia ada di belakang bulan yang akibatnya justru dia terlontar makin jauh, teman-teman. Ini ngeri nggak tuh? Ngeri nggak tuh? Ini malah mereka sampai pergi kemana nih? Nggak jelas, ke kegelapan alam semesta. Ini yang terjadi, mereka cuman beda posisi bulan dikit aja loh padahal. Dan by the way, kalau lihat bentuk lintasan yang kayak gini, aku malah jadi keinget sama Voyager, teman-teman. Nah, Voyager, dia metode peluncurannya itu pakai metode kayak gini, slingshot ya. Dia lewat di belakangnya bulan. Entah bulan atau Mars gitu ya. Sehingga dia makin terlontar makin jauh, teman-teman. Itu adalah yang dilakukan Voyager. Tapi tentu saja Artemis harusnya nggak gini. Wong pengennya balik ke bumi, ini mah sama aja bunuh diri. Di sini misalnya untuk posisi bulannya dia berbeda misalnya. Kita lihat, teman-teman. Nggak ketemu. Jadi nggak bisa ngasal peluncurannya. Wait, bentar. Bentar. Kok malah hampir ketemu ini ya? Kita lihat. Oh,
Oke, oke, oke. Dia nggak ketemu bulan pas gerakan pertamanya, tapi pas balik dia ada di belakang bulan dan ketarik sehingga gerakannya jadi berubah seperti ini, teman-teman. Dan lagi-lagi bisa kalian lihat ya, teman-teman, ketika salah parameter, yang terjadi adalah gerakannya udah jadi benar-benar random di sini. Ini masih bisa balik sih, ini masih bisa balik. Kita lihat dari kecepatannya aja ini mulai menurun ya, yang artinya dia udah mulai berbalik arah. Tapi bahkan ketika berbalik arah pun dia nggak langsung kembali ke bumi, tapi menyelesaikan orbit ini. Dan misinya udah kelewat lebih dari 2 bulan. Cuman gara-gara meluncur di waktu yang tidak tepat ketika bulannya masih berada di posisi yang agak jauh. Atau kalau kita coba naikin untuk kecepatan awalnya dari 10,945 jadi 10,955 misalnya. Cuman dikit aja bedanya. Dan kita lihat apa yang terjadi. Oke. Dia posisinya lebih awal, yang dia nggak memutari bulan ya dari sini, tapi dari sini pun kita bisa lihat kalau bentuk orbitnya jadi aneh karena dia tadi berubah karena menerima tarikan gravitasi bulan, teman-teman. Ya, oh my god. Dan dia sampai ke buminya langsung langsung kayak memotong gitu ya. Ini nabrak kalau gini ya. Karena kalau normalnya kalau untuk re-entry itu dari sini mengorbit dulu baru kemudian perlahan masuk ke bumi. Dan banyak lagi parameter yang bisa kalian ubah-ubah di sini, teman-teman. Intinya kalian akan bisa melihat kalau kalian mencoba bahwa dengan mengubah parameter kecil aja, di sini gerakannya akan langsung jadi kacau semuanya. Makanya lintasan dari misi Artemis 2 ataupun misi luar angkasa lainnya ini nggak main-main. Silakan ini nanti bisa kalian cobain sendiri, teman-teman. Webnya ada di fajrul.com/artemis2. Di situ bisa kalian coba, termasuk kalau kalian pengen lihat kode programnya juga bisa kalian lihat di situ atau di link di deskripsi ya, nanti aku taruh. Semoga dari video ini kalian bisa melihat bagaimana luar biasanya lintasan yang dilalui oleh Artemis dan bagaimana sangat menegangkan sekali misinya ini. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.